kabar horor. Selamat malam, salam sejahtera bagi Sobat Kahor dimanapun Anda berada. Ditemani hujan yang rintik-rintik dan mungkin akan menuju ke deras sekali. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram yang berjudul Kisah Misteri Kutukan Motor Bekas Kecelakaan Parah. Kisah ini terjadi kisaran tahun 2011. Kita sebut saja namanya Reno. Oke, sebelum Bang Fawa menceritakan lebih lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, like, atau berkomentar, silakan tonton video ini lebih dahulu. Lalu selanjutnya terserah sobat. Oke, langsung saja mari kita simak ceritanya. Di hari itu, cuaca cerah cenderung gerah. Reno berangkat sekolah seperti hari-hari biasanya. Nah, sesampainya di tempat sekolahan itu, kawannya itu menghampiri dengan sumringah dan bahagia. Ente sibuk gak? Habis balik sekolah? Tanyanya tiba-tiba. Oh, saya ada latihan paskibraka sampai sore. Tapi jam 4 siang sih saya bebas. Ada apa emangnya? Tanya si Reno balik. Antar saya beli motor di daerah kah? Ntar saya ganti bensinnya ya, bisa? Jelas temannya Reno itu. Oke, bisa. Sanggup si Reno. Mereka pun mengakhiri percakapan singkatnya di pagi itu. Ya, teman si Reno ini kita panggil saja namanya Aris. Orangnya tinggi putih. Sejak beberapa minggu lalu dia mencari motor bekas yang murah, juga masih baru. Hari ini akhirnya dia mendapatkan motor sesuai budgetnya atau sesuai uang di saku kantongnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di sebuah rumah tempat si Aris ini membeli motor. Lokasinya cukup jauh dari jalan besar. Desa itu seperti dikelilingi hutan karet. Motor yang Aris beli rupanya motor bebek. Reno bisa melihat motor ini sudah banyak diganti barang-barang spare part yang baru. Waduh mas, motornya ini bekas modifan, dimodif. Makanya sebelum kita jual ya kita rubah lagi ke orinya, takutnya nggak laku. Jelas sih penjual itu. Surat-suratnya aman Kang? Tanya si Aris. Oh aman, lengkap, ujarnya sambil menyerahkan apa yang Aris maksud. Tapi benar ya Pak, harganya segitu Pak? Tanya si Aris ini memastikan. Oh bener kita lagi benar-benar butuh uang cepet soalnya. Penjual itu pun meyakinkan si Aris. Nah, akhirnya Aris ini membeli motor itu. Sepanjang jalan ia tak berhenti senyum-senyum sendiri. Kalau boleh Reno katakan, Reno ini iri. Karena harganya, motornya bagus, harganya itu betul-betul murah. Mungkin bisa dikatakan nemu lah. Motor bebek kopling yang Aris beli layaknya baru. Dan harganya ini memang sangat murah. Bannya terlihat baru, bodinya pun mengkilap dengan stiker cerah. Lampu dan rem semuanya berfungsi nyaman. Singkat cerita, Aris dan Reno pun berpisah. Hingga kemudian jingga menggelap berganti malam. Azan maghrib sahut-sahutan berkumandang. Beberapa minggu setelahnya semua berjalan tak ada yang istimewa. Hingga suatu ketika Aris ini tak masuk sekolah selama seminggu. Katanya sih kabarnya sakit. Reno yang waktu itu sedang sibuk persiapan lomba paskibra, jadi tidak terlalu memperhatikan Aris dan motor barunya. Kemudian jam 10 malam
Di hari yang sama ketika si Reno baru selesai bertanding, rupanya Aris menunggu dia ini di rumahnya. "Loh, di sini Riz," sapa Reno saat melihatnya. Iya Re, saya nungguin kamu dari tadi," jawabnya. "Ada apa emangnya?" Gini, kamu masih ingat kan tempat kita beli motor?" tanya si Aris. "Oh ya, masih. Kenapa?" tanya si Reno penasaran. "Kayaknya saya mau minta balikin saja motornya," jawab si Aris dengan ekspresi aneh. "Lah, kok gitu? Bukannya motornya enak-enakan saja?" lanjut si Reno sambil berganti baju. "Iya, pokoknya mau minta balikin lagi saja deh. Ntar saya ceritakan kepada kamu kenapa," jawab si Aris ragu. "Oh ya sudah, oke. Besok sore saja ya, udah kemalaman nih," balas si Reno kepada Aris. Gini Ren, soal itu saya mau numpang nginep di sini dulu ya, malam ini saja, boleh nggak?" Aris seolah hati-hati di dalam berbicara. "Oh boleh saja," kata si Reno. Toh bukan sekali ini saja si Aris temannya Reno ini menginap. Jadi orang tua Reno juga tak akan terlalu mempermasalahkannya. Malam itu dia lewati dengan lelah hingga pukul 2 dini hari. Teriakan Aris membuat si Reno ini terbangun. Oh. Reno melihat wajahnya si Aris pucat pasi. Keringat dinginnya mengucur deras. Nafasnya tersengal-sengal. "Kenapa sih kamu?" tanya si Reno kesal. Enggak. Bukan apa-apa," jawab si Aris. Reno yang terlalu lelah untuk mempermasalahkan itu, dia pun tinggalkan kembali tidur. Singkat cerita, besok sore, sepulang sekolah, Reno dan Aris kembali ke rumah itu. Kembali ke rumah tempat orang menjual motornya. Sialnya, rumah itu kosong. Mereka bisa melihat semua perabotannya sudah tidak ada. Aris juga berusaha menghubungi si penjual, namun awalnya tak diangkat. Lalu telepon itu tiba-tiba tidak aktif. Wajah si Aris ini gelisah, sangat-sangat gelisah sekali, juga campur bingung. Kemudian si Reno bertanya, "Gimana Aris? Enggak ada ini," tanya si Reno kepada Aris. Pasalnya memang hari itu sudah terlalu sore. "Aduh Ren, aku juga bingung Ren," jawab si Aris. Saat mereka berdua sedang berdiri kebingungan di depan rumah itu, kemudian ada seorang bapak-bapak berumur 50 tahunan menghampiri mereka. Sepertinya bapak-bapak itu akan pergi ke masjid. "Loh, lagi pada ngapain Jang?" tanyanya kepada mereka berdua. Ini Pak, kita kan beli motor Pak dari orang yang rumahnya itu di sini. Terus saya mau balikin lagi motornya Pak, tapi orangnya sudah nggak ada," jelas si Reno kepada bapak-bapak itu. "Waduh, motor ini?" tanya bapak-bapak itu menunjuk motornya si Aris. "Iya betul Pak, ini motor saya," jawab si Aris sambil menepuk pundak-pundaknya Reno. "Lah, kok dibalikin? Emangnya orangnya nggak cerita soal motor ini?" tanya bapak itu kemudian. Reno keheranan. Aris seperti mengerti apa yang bapak itu tanyakan. "Enggak Pak, emang kenapa?" tanya si Reno penasaran. "Motor ini bekas kecelakaan sampai mati. Setelah motor ini kejual kepada kalian yang tinggal di sini langsung pindah kontrakan. Saya kira kalian tahu motor ini bekas kecelakaan maut," jelas bapak itu. Bulu kuduk Reno kemudian berdiri semua. Sekarang si Reno ini jadi paham kenapa Aris bersikeras untuk mengembalikan motor ini. "Oh gitu ya Pak, makasih Pak, biar kita urus lagi soal ini," ujar si Reno kepada bapak-bapak itu. "Ya sudah, hati-hati ya nak," balasnya sambil berlalu. Setelah bapak itu jauh dan akhirnya tak lagi terlihat, Reno menepuk pundak si Aris. Kenapa kamu gak bilang?" tanya si Reno kesal. "Wah,
Aku juga nggak tahu kalau motor ini bekas kecelakaan maut, Ren. Aris juga beralasan. Matamu, ngaku saja. Kamu pasti tahu kan? Reno memangsa Aris. Sumpah, sumpah. Aku nggak tahu sebelumnya. Pas aku diganggu baru saya tahu. Jelas si Aris kepada Reno. Nah kan. Oh, kamu ini bawa-bawa aku ke sini tanpa ngasih tahu soal ini. Maksudnya apa? Kamu mau bawa saya juga ikut celaka bagaimana? Tanya si Reno juga betul-betul kesal kepada si Aris. Motor bekas kecelakaan maut biasanya jadi terkutuk. Seperti orang yang mengalami kecelakaan maut ini tak sadar dirinya sudah mati. Atau bisa juga karena matinya tiba-tiba. Si mayit masih ada urusan yang belum selesai. Akibatnya, sesiapa yang bawa motor ini akan diganggu. Tak jarang mengakibatkan kecelakaan lain. Si Aris teman Reno ini tak menjawab. Ia kebingungan dan takut. Sekarang Reno juga ingat kenapa semalam si Aris ini tiba-tiba berteriak jam 2 dini hari. Juga alasannya si Aris ini absen selama seminggu. Dan sekarang Reno tahu alasannya kenapa. Bacotlah kamu, udah mau maghrib nih. Ayo balik. Kalau kamu mau di sini terserah, ucap si Reno kesal kepada Aris. Saat itu Reno merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di rumah itu. Entah apa. Namun rasa takutnya Reno pada kutukan motor itu lebih besar. Tak ada yang tahu jika Reno terus bersama dengan si Aris, Reno berpikir akan ikut celaka. Tapi Aris dengan setengah hati akhirnya beranjak dari sana. Kemudian berangkatlah mereka pulang. Pinggiran kebun karet pun mereka lewati. Burung pipit terbang pulang. Burung gagak bernyanyi seram. Mereka melewati jalan itu dengan ketakutan. Kesal dan takut bercampur aduk. Tak habis pikir, si Aris bisa-bisanya tak mengabari Reno soal ini. Jalanan berbatu mereka lewati. Pinggiran kebun karet ini hanya diberi bebatuan agar ban kendaraan yang melewati daerah ini tidak selip. Jingga semakin tak terlihat menyenangkan. Fush! Aris memacu motornya kencang, tiba-tiba dan melewati si Reno. Memaksa motornya si Aris ini melewati jalanan terjal. Ya, mereka berdua naik motor sendiri-sendiri. Reno bisa melihat guncangan di motornya begitu keras dan wajah paniknya si Aris ini terlihat jelas. Tolong saya, teriak si Aris. Seiringnya angin kencang berhembus. Persis seperti angin dari mobil besar yang melewati Reno dengan kecepatan tinggi. Sialan kamu, teriak si Reno sambil mengejar si Aris. Saat motor mereka ini berdekatan, Reno baru sadar kalau Aris tidak sedang menarik gas motor. Tangan dan kakinya sibuk menekan rem, berusaha menghentikan motor. Saat itu Reno juga tidak tahu harus berbuat apa. Refleks, Reno langsung menendang motor si Aris. Wah! Reno berharap agar ia jatuh ke samping, di mana ada rerumputan di situ. Anehnya motor itu tak bergeming sama sekali. Reno seperti menendang sebongkah batu besar yang sedang berjalan. Menyadari niat si Reno itu, Aris melemparkan dirinya, membuatnya motor yang dikendarainya berjalan sendiri. Aris yang terjatuh ke rerumputan berhasil mendarat dengan luka yang lecet sedikit. Sementara motornya terus berjalan selama beberapa ratus meter, hingga akhirnya jatuh dan mati sendiri karena tak ada yang mengendarai. Gak apa-apa kamu, Riz? Tanya si Reno. Aman, jawabnya sambil bangun. Kenapa sih? Tanya si Reno kemudian. Wah, gak tahu, gasnya hilang kendali tiba-tiba. Remnya juga gak berfungsi. Padahal sebelumnya baik-baik saja, jelas si Aris. Sebelum mereka melanjutkan percakapan ini, ada orang-orang yang lewat segera berhenti dan menolong mereka berdua. Karena si Reno sempat menendang motor si Aris. Mereka salah paham. Jangan-jangan dikira begal.
Namun untungnya si Aris dapat menjelaskan situasi ini. Singkat cerita, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Tujuan utama sekarang adalah rumahnya si Reno, karena Aris ini tinggal di tempatnya sendirian. Kemudian saat mereka tiba, bapaknya Reno ini sedang berkaca pinggang dengan wajah yang kesal. "Hei, habis dari mana kalian?" tanya bapaknya Reno. "Nganter si Aris bah, motornya bekas paeh baseuh, bekas mati basah," jelas si Reno kepada bapaknya. Wajah kesal bapaknya si Reno itu langsung pudar, berganti panik. Ya, bapaknya si Reno ini kemudian memberikan tasbih dari saku bajunya. "Hei kamu, Ren, tahu Mang Endut kan?" tanya bapaknya Reno. Tahu pak, emang kenapa pak?" tanya balik si Reno. "Sudah bawa ke sana motornya si Aris ini. Kamu liatin tasbih bapak, dia pasti tahu harus apa, paham ya?" ucap bapaknya Reno. Reno mengangguk malas. Orang yang bapaknya Reno maksud, si Mang Endut ini lebih seperti praktisi klinik. Jika pemadam kebakaran menghentikan api dengan air, orang ini akan melawan api dengan api yang lebih besar. Akibatnya memang selesai, tapi yang hangus juga malah lebih banyak. "Ayo Riz," ajak si Reno pergi. Rumah yang mereka tuju sekitar 20 menitan dari rumahnya Reno. Orang ini atau yang biasa dipanggil Mang Endut ini tinggal di desa sebelah, di rumah paling megah di ujung desa. Setelah rumahnya ada kebun bambu yang rimbun. Lalu kemudian ada makam umum desa. Saat Aris dan Reno tiba di pekarangan rumahnya. Reno ini kemudian memberikan tasbih bapaknya itu kepada si Aris. "Sudah Aris, kamu saja. Ini tasbihnya. Ketuk rumahnya, kamu bilang saja dari bapakku sambil liatin tasbih ini," ujar si Reno. "Loh, kamu gak ikut masuk Ren?" tanyanya. Yang punya urusan kan kamu. Ngapa aku harus mesti ikut?" si Reno beralasan. Saat mereka sedang bicara, orang itu pun membuka pintu. Dia berperawakan tinggi gemuk, dengan kantung mata tebal, jenggot, kumis, dan rambutnya semuanya putih. "Masuk aja, biarin si Re di situ," ucap bapak-bapak itu atau Mang Endut, yang langsung saja tok celek kepada si Aris. Reno hanya mengangguk sopan dengan segan. Apalagi bau kemenyan yang menguar kuat dari dalam rumah membuat Reno semakin tak nyaman. Aris dengan terpaksa masuk meninggalkan Reno sendirian. Lalu saat pintu rumah itu ditutup, aura mencekam di sekitarnya Reno yang ada di luar rumah seolah kental mengelilingi. Motor Aris Reno perhatikan. Terbayang siapa dan kenapa bisa pemilik sebelumnya meninggal ketika mengendarai motor ini. Perlahan hawa di sekitar membuat Reno tak nyaman. 30 menit kemudian, si Aris keluar membawa sebotol air mineral, kembang rupa-rupa, dan sebotol kecil minyak wangi berwarna hitam. Tanpa menyapa si Reno, Aris langsung menabur kembang dan menuangkan air serta minyak itu berurutan di hadapannya. "Sudah, sekarang pulang. Dan ingat yang tadi dibicarakan ya," kata Mang Endut mengatakan itu sambil berlalu kembali masuk. Reno memperhatikan Aris dengan memasang wajah tanya. "Saya gak boleh bilang apa-apa dulu sebelum motor ini pindah ke pemilikan Ren," ujar Aris saat menangkap maksud si Reno yang sepertinya ingin menanyakan kepada si Aris. "Oh gitu, oke lah. Ya sudah, kita balik saja dulu," ujar si Reno sambil menghidupkan motornya. Perjalanan kembali dari Mang Endut membawa tanya yang ragu untuk Reno cari jawabannya. Reno cukup mengenal orang ini. Caranya yang membuat si Reno ini jijik sekaligus ngeri. Saat pikiran Reno penuh akan hal itu, ekor matanya menangkap sesosok bayangan putih terbang melintas dari samping kiri ke atas. Sontak Reno menekan rem mendadak. Nah, Aris yang kaget banting kemudi melewatinya dari kanan. Ada apa bro?" tanya si Aris. Reno tak langsung menjawab. Dia hanya memperhatikan Aris dan punggungnya. Ada perasaan ganjil di sana.
Bukan apa-apa, ayo lanjut saja. Reno menjawab dengan menandakan sesuatu, bahwa barusan dia melihat hal yang tak boleh diceritakan sekarang juga. Ekspresi si Aris ini mulai tak nyaman. Oh, oke lah, saya juga paham, balasnya sambil mendahului si Reno. Sisa perjalanan mereka berdua lanjutkan dengan perasaan takut di masing-masing kepala. Mang Endut, Reno menerka telah melakukan sesuatu. Kemudian, singkat cerita, selama beberapa hari ke depan, si Aris ini menginap di rumahnya Reno. Untungnya bapaknya Reno ini mengerti keadaan mereka. Dalam waktu itu juga, Aris terus berusaha menjual motornya ke sana kemari. Dan sekitar seminggu lebih, barulah ada secercah harapan. Seorang pemilik bengkel tertarik membelinya. Pemilik bengkel itu datang siang itu ke rumahnya Reno. Si Aris menyambutnya dan menceritakan dengan jujur bahwa motor ini bekas kecelakaan maut. Tapi si Reno menangkap orang ini sepertinya skeptis. Ya, dia tidak percaya hal-hal yang klinik. Dari logatnya jelas bukan dari Pulau Jawa. Reno tidak ikut dalam negosiasi mereka. Lalu singkat cerita akhirnya mereka sepakat dengan menyebutkan angka yang jauh lebih murah dari yang Aris keluarkan tempo hari. Nah, saat orang itu pergi, barulah si Reno ini berani bicara. Riz, kamu gak rugi jual segitu? Tanya si Reno. Wah, mending jual rugi daripada jual nyawa, jawab si Aris. Saya gak paham, Riz. Setelah dari Mang Endut, saya ngerasa semuanya makin gak ngaruan. Sekarang motor sudah pindah ke pemilikan. Ayo, kamu bisa cerita. Reno tak tahan lagi untuk menunggu. Aris pun mengangguk pelan. Gini kata Mang Endut, awalnya motor ini yang punya adalah cewek. Ya sekitar umur 20 tahunan. Kerja di pabrik daerah situ juga sih. Nah, bisa dibilang cewek ini tulang punggung utama di keluarganya. Sebagian besar gajinya ya buat keluarganya yang tempo hari kita lihat itu. Lah, suatu ketika pas balik kerja, dia ditabrak dari belakang sama motor lain. Oleng akhirnya jatuh. Sementara ada truk muatan yang langsung melindes kepalanya di situ juga. Dan motornya sih nggak terlalu rusak parah sebetulnya. Tapi genangan darah si cewek itu sampai bikin motor yang terguling gak jauh dari situ jadi basah. Lah setelah semua diurus, bekas darah dari kecelakaan itu gak bisa hilang. Noda coklat kehitaman, baunya busuk, bikin keluarganya akhirnya ya ganti beberapa spare part. Karena motor ini tiap dipakai ada yang ganjil, sampai kejadian gas lepas kontrol dan rem tiba-tiba mati. Ya seperti itu bikin keluarganya akhirnya menjual motor ini, yang akhirnya ya saya beli. Jelas ya Aris. Tapi saya yakin gak sampai situ kan apa yang Mang Endut lakuin waktu itu. Si Reno masih saja penasaran. Kalau itu sih saya juga gak terlalu paham Intinya sih orang itu kayak nyuruh yang lain buat jagain motor ini sampai pindah ke pemilikan. Jelas si Aris. Lah kalau sudah pindah? Tanya si Reno lagi. Kalau sudah pindah ya mana saya tahu, balas si Aris. Penjelasan Aris cukup ringkas, tapi juga membawa pertanyaan baru tentang Mang Endut khususnya. Yang mana hal itu Reno lebih baik tak mencari tahu lebih jauh. Cukuplah perannya sampai di sini. Trauma Reno terhadapnya masih melekat dan mengganggu hingga kini. Sementara motor itu hingga kini Reno maupun Aris tak lagi tahu menahu bagaimana kabarnya. Jahat memang, tapi bukan salah Reno dan Aris jika pemilik baru ini terjadi sesuatu padanya. Oh iya Aris, soal malam itu kamu teriak tiba-tiba ya saat kamu nginap di rumahku, dan kamu absen gak sekolah selama seminggu. Itu kenapa sebenarnya? Reno pun bertanya dengan mengalihkan topik. Gimana ya? Gimana apanya? Tinggal cerita saja, motornya sudah dijual kok. Paksa si Reno. Iya, jadi gini Malam itu setelah 2 hari kita beli motor,
Malamnya saya mendengar sesuatu dari tempat motor parkir ini. Saya kira itu maling. Pas dicek, ternyata ada cewek pakai baju kemeja biru, celana hitam, lagi jongkok di samping motor. Rambutnya sebau. Pas saya mau deketin, dia noleh, mukanya hancur. Saya nggak bisa bilang itu muka juga, karena kepalanya benar-benar nggak berbentuk lagi. Sejak itu saya demam. Motor saya taruh di luar. Ya pas sembuh saya langsung ke rumahmu. Kalau teriak pas malam itu saya cuma mimpi buruk aja kayaknya sih, Re. Jelas ya Haris? Oh kayaknya enggak. Pasti kamu didatangi oleh wanita itu, kata si Reno masih tak percaya. Hehe, iya, cewek itu jongkok, ngerayap dari kaki sampai dada saya. Saya nggak bisa gerak atau teriak. Setelah dipaksa ya akhirnya bisa. Setelah sadar saya juga bangun, dan setelah dicek nggak ada apa-apa. Mungkin itu mimpi kali ya, jelas si Aris kepada Reno. Di titik ini Reno enggan menjelaskan bahwa apa yang dialami kemungkinan bukan sekedar mimpi, tapi bisa juga kena gangguan atau tindihan dari cewek itu. Tapi Reno urungkan itu, tak ada hasilnya jika dia jelaskan setelah semuanya bisa dikatakan selesai. Sore itu Aris pun pulang, seolah hari ini menyesuaikan sebuah kisah baru yang akan sulit Reno lupakan. Pai Baseu atau mati basah di wilayah sini adalah fenomena di mana seorang manusia mati secara tiba-tiba, meninggalkan jejak dan urusan yang harus diselesaikan oleh yang hidup. Perempuan yang mati karena kecelakaan itu mungkin tak akan dapat diselesaikan urusannya. Tapi setidaknya hal itu tak lagi mengganggu si Reno atau si Aris. Sikap acuh tak acuh yang menurut Reno tak dapat dibenarkan ini tak dapat dia sangkal. Si Reno tak punya kemampuan untuk menelisik alam gaib, dan itu menandakan posisi si Reno hanya sekedar saksi setelah semuanya terjadi. Tamat.